Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Himawati. Saya dari Prodi PGSD 03, NPM 195400079. Di sini saya akan mempresentasikan RPP kelas 5, tema 2, pembelajaran 2, dengan tematik udara bersih bagi kesehatan. Dosen pengampu oleh Bapak Jumanto, SPD, MPD. Kompetensi inti di sini, siswa diharapkan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Lalu siswa memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Lalu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang terakhir ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator yang saya ambil dalam RPP. Yang pertama ada KD IPA, mata pelajaran IPA. KD yang saya ambil adalah 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dengan indikatornya 3.2.1, mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Lalu yang kedua ada KD 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Dengan indikatornya 4.2.1, menjelaskan bagian cara kerja organ pernapasan manusia. Mata pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.2, mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu indikatornya ada 3.2.1, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Dan yang terakhir ada mata pelajaran SBTP atau seni budaya dan prakarya. KD yang saya ambil adalah menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik, yaitu KD 4.2, dan indikatornya ada 4.2.1, menjelaskan ciri lagu bertangga nada mayor dan bermain alat musik sederhana. Tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang terakhir ada dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik secara sederhana. Mata pembelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama, bagian cara kerja organ pernapasan manusia yang IPA. Lalu bahasa Indonesia ada bacaan sistem pernapasan pada manusia, dan yang SBTP saya mengambil bacaan tentang tangga nada mayor. Metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran di RPP saya menggunakan pendekatan saintifik CPACK, lalu metode penugasan, pengamatan, tanya jawab dan diskusi,
Dengan model pembelajaran yang saya ambil adalah problem based learning, karena scientific ini merupakan pendekatan yang menggunakan benda yang diperlihatkan secara langsung. Jadi saya mengambil model problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Media yang saya gunakan menggunakan buku teks, gambar atau model organ pernapasan manusia. Lalu yang ketiga ada teks bacaan tentang organ pernapasan manusia. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Sumber belajar menggunakan buku guru dan buku siswa, tema udara bersih bagi kesehatan, kelas 5, tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi pembelajaran saintifik TPATK dan problem based learning. Menurut Nurul 2013 dalam Johar menyebutkan pembelajaran pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inquiry, di mana siswa berperan secara langsung baik secara individu maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip selama kegiatan pembelajaran. Sedangkan tugas guru adalah mengarahkan proses belajar yang dilakukan siswa dan memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang didapatkan siswa. Untuk PBL, problem based learning adalah suatu cara yang mendorong pemahaman lebih dalam diri suatu materi, bukan pemahaman lebih. Dangkal merupakan pembelajaran yang berorientasi pada masalah, sehingga para siswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar selama belajar, tetapi memperoleh pengalaman bagaimana menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya lah. Maka dari itu saya mengambil pendekatan saintifik dengan memperlihatkan benda yang menyerupai dari materi tersebut, lalu diterapkan dalam PBL bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menjawab pertanyaan atau secara diskusi kelompok. Tahapan-tahapan model PBL. Sintak dari PBL yang pertama ada fase orientasi peserta didik kepada masalah. Di sini, perilaku guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, contohnya memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Fase yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik dengan membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dan fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen dan mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Perilaku guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagai tugas dengan teman. Dan yang terakhir, fase menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Nah, di sini kita memasuki langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari RPP yang saya buat. Yang pertama ada pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di sini saya atau guru bisa meminta salah satu murid atau ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Yang kedua, siswa diajak menyanyikan lagu nasional, contohnya lagu Indonesia Raya, lagu Hari Kemerdekaan, Halo Bandung, dan lain-lain. Yang ketiga ada guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran, pengabsen contohnya, memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk untuk disesuaikan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada menginformasikan tema yang akan dibelajarkan. Misalnya, tema yang saya ambil adalah cara tubuh mengolah udara bersih.
Lalu ada siswa menyimak persepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya, yaitu organ pernapasan pada hewan, dan mengaitkan dengan pengalaman sebagai bekal pembelajaran berikutnya, yaitu mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Misalnya, guru memberikan pertanyaan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sebelumnya. Apa saja organ pernapasan yang terdapat pada guru, lalu akan dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, siswa diajak melakukan ice breaking dengan tepuk semangat dan untuk menyegarkan suasana kembali. Lalu ada bagian inti problem based learning, yaitu guru menjelaskan bahwa semua makhluk hidup bernapas, begitu juga dengan manusia. Dalam kegiatan ini merupakan communication. Lalu guru meminta pendapat beberapa siswa mengenai bernapas pada manusia, bagaimana manusia bernapas dan organ yang digunakan untuk bernapas. Ini merupakan contoh mandiri, sifat mandiri. Kegiatan ini merupakan persepsi untuk kegiatan sebelumnya, yaitu pemahaman materi tentang pernapasan manusia. Setelah siswa memahami sistem pernapasan manusia, siswa dapat melihat lagi apakah pendapatnya tepat atau tidak. Hasil yang diharapkan, sikap berani menyatakan pendapat, yaitu disebut mandiri. Lalu yang kedua, keterampilan siswa dalam menyampaikan pendapat, baik melalui tulisan atau lisan. Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan siswa tentang KDIPA 3.2 dan 4.2. Hasil yang diharapkan adalah mandiri, kerja keras, kreatif, disiplin, dan rajin belajar untuk kegiatan yang tadi. Lalu untuk yang selanjutnya, siswa menggali informasi tentang organ pernapasan manusia melalui tes bacaan yang disediakan. Di samping sudah ada gambarnya teman-teman, bisa dilihat. Dengan bimbingan guru, siswa menggarisbawahi kata-kata penting dalam bacaan. Jadi setelah guru membacakan, siswa akan menggarisbawahi ide pokok atau topik penting-penting saja yang akan dibahas atau siswa tidak tahu. Lalu guru memberikan penjelasan tentang organ-organ pernapasan manusia dengan fungsinya secara detail dan jelas. Siswa dengan bimbingan guru mencermati gambar-gambar organ pernapasan manusia dan bacaan fungsi tiap-tiap organ dengan rinci. Dan yang terakhir, siswa membaca catatan kecil tentang organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Nah, kegiatan tadi mengukur pemahaman materi belajar Indonesia, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Lalu yang selanjutnya, seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 4-5 anak, yaitu kelompok kecil ya. Setiap kelompok membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks bacaan sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Setiap kelompok membacakan pertanyaannya dan jawaban yang telah dituliskan dalam tabel kelompok lain menanggapi dengan memberi masukan jika ada kesalahan. Nah, kegiatan tersebut merupakan critical thinking dan problem solving. Bagaimana cara kelompok itu berpikir kritis dan menyelesaikan masalahnya di setiap kelompoknya masing-masing. Tabelnya ada di sampingnya. Lalu selanjutnya, setiap kelompok membuat bagan kerja organ pernapasan manusia pada selembar kertas karton putih. Hasil yang akan diharapkan yaitu mandiri, kerja keras, kreatif, disiplin, dan rajin belajar. Dan yang terakhir, siswa mengingatkan kembali tentang pernapasan pada manusia. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung dari aktivitas yang kita lakukan, begitu pula saat menyanyi kita mengatur pernapasan. Itu merupakan salah satu contoh materi yang akan disampaikan ya. Nah, kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang lagu-lagu bertangga nada mayor dan minor, SPDP KD 3.2. Yang pertama, siswa menyimak penjelasan guru dan mencermati teks informasi dengan ciri-ciri lagu tangga nada diatonis mayor. Kegiatan ini merupakan communication. Siswa menyebutkan pengertian dan ciri lagu bertangga nada mayor. Lalu kegiatan alternatif, guru menyediakan buku teks lagu. Lalu siswa diminta mengidentifikasi lagu-lagu bertangga nada mayor, seperti contoh yang ada di samping. Lalu siswa menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan bimbingan guru. Merupakan sifat nasionalis.
Guru meminta siswa berlatih memainkan alat musik melodi sederhana, misalnya menggunakan pianika atau alat musik lain yang dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Biasanya di lingkungan sekolah pasti terdapat drum band atau alat musik kulintang. Kalau di SD saya pasti ada kulintang, karawitan, pianika, dan lain-lain. Lalu siswa memainkan pianika mengikuti teks lagu Hari Merdeka, tentunya dengan bimbingan guru. Kegiatan ini bertujuan memberikan sikap percaya diri siswa ketika menyanyikan dan ketika memainkan alat musik mengikuti teks lagu. Pengetahuan siswa tentang lagu bertangga nada mayor, keterampilan siswa dan menyanyikan dan memainkan alat musik mengikuti teks lagu bertangga nada mayor. Kegiatan penutup. Siswa bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari-hari. Lalu siswa diberi soal untuk mengevaluasi kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Apabila ada pertanyaan atau kata kalimat yang tidak diketahui, siswa diminta untuk bertanya. Nah, kegiatan ini untuk mengetahui hasil ketercapaian materi, apakah siswa sudah paham atau belum. Lalu siswa diberi soal untuk mengetahui sampai mana kepahaman siswa dalam materi yang telah dipelajari. Siswa diajak menyanyikan lagu daerah sebelum kembali ke rumah masing-masing, contohnya dengan gundul-gundul pacul. Setelah itu mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dari hasil kegiatan pembelajaran di atas atau tersebut akan diperoleh penilaian seperti pada slide ini, yaitu ranah yang muncul adalah pengetahuan dan keterampilan, prosedurnya, hasil dan proses dan hasil. Pengetahuan itu berupa hasil, keterampilan berupa proses dan hasil. Teknik penilaian berupa tes untuk kedua-duanya, jenisnya bisa tertulis untuk pengetahuan dan perbuatan untuk keterampilan. Lalu bentuknya bisa berupa objektif atau isian. Lalu bentuk untuk keterampilan bisa subjektif atau unjuk kerja. Instrumen penilaian terlampir. Yang pertama ada soal evaluasi, kunci jawaban, lalu ada rubrik penilaian dan pedoman penilaian. Refleksi guru. Jika ada catatan guru berupa masalah, ide baru, momen spesial bisa ditulis di sini. Lampiran-lampiran berupa materi bahan ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Instrumen penilaian berupa soal, kunci jawaban, pedoman, penskoran atau rubrik. Nah, sebagai bahan evaluasi di sini ada bahan ajar yang sudah disampaikan di langkah-langkah kegiatan pembicaraan saya, yaitu bahan ajar dari IPA, misalnya sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara menggunakan oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Lalu contoh-contoh dari organ pernapasan manusia itu dari faring, laring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru, alveolus, dan lain-lain. Nah, bahan ajar selanjutnya atau materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Di sini tersedia teks berupa cara kerja organ pernapasan manusia. Misalnya udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa melalui dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Terdapat juga gambar organ pernapasan manusia dan keterangan gambar. Misalnya di sini ada paru-paru kanan, lalu ada bronkus kiri, otot hidung, dan lain-lain. Dan bahan ajar yang terakhir adalah seni budaya. Di sini terdapat sebuah teks berupa tangga nada diatonis mayor, definisi dan ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor. Lalu ada beberapa lagu yang mengklasifikasi dari mana tangga diatonis minor dan mayor. Dan di sampingnya ada lirik lagu syair Hari Merdeka sebagai contoh lagu yang bercirikan tangga nada diatonis mayor. Slide selanjutnya adalah lampiran berupa lembar kerja peserta didik. Di sini contohnya seperti ini, terdapat KD 4.2.1 KD IPA, yaitu lembar kerja terdapat nama, nomor,
Lalu soalnya mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia, siswa dapat menjawab di kotak tersebut. Yang kedua ada bahasa Indonesia, sama lambar kerja peserta didik. Lalu ada nama, nomor, dan menjawab bagian cara kerja pernapasan manusia terdapat di kolom C. Dan selanjutnya adalah lembar penilaian. Di kotak kuning ini terdapat. Dan yang selanjutnya ada keterampilan dalam mengolah informasi dalam bentuk bagan. Itu bagan sangat mudah dibaca dan sangat mudah dimengerti, mendapatkan poin 4. Lalu bagan mudah dibaca dan mudah dimengerti, mendapatkan poin 3. Bagan mudah dibaca namun agak sulit dimengerti, mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir perlu bimbingan, bagan agak sulit dibaca dan dimengerti. Itu rubrik untuk penilaian LKPD. Dan di sampingnya ada berupa deskripsi siswa untuk nilai keaktifan dalam berdiskusi, lalu pembuatan kesimpulan dari hasil menggambar, mengamati gambar, lalu keterampilan dalam menyajikan laporan tertulis. Ini merupakan catatan guru sehingga nanti nilai akhirnya akan ditotal. Jadi nanti nilai akhir sama dengan jumlah skor. Kriteria penilaian apa saja yang mencakup aspek pengetahuan tentang organ pernapasan manusia bisa baik sekali, poinnya 4, baik 3, cukup 2, perlu bimbingan 1. Misalnya bagan dibuat dengan tepat disertai penjelasan yang lengkap dan benar, siswa akan diberi poin 4. Lalu untuk baik, bagan dibuat dengan tepat, penjelasan kurang lengkap. Lalu untuk cukup, bagan kurang tepat, penjelasan kurang lengkap. Dan yang terakhir, perlu bimbingan, bagan tidak tepat, penjelasan kurang lengkap. Nah, kita sampai di kegiatan pembelajaran terakhir adalah guru harus menyiapkan soal evaluasi pengetahuan. Soal evaluasi pengetahuan ini berguna seberapa paham siswa dalam materi yang sudah disampaikan oleh guru. Di sini terdapat KD soal apa yang ingin dibuat. Saya mencontohkan soal IPA, KD 4.2.1. Terdapat nama siswa, nomor absen. Contoh soalnya seperti ini, proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada manusia dinamakan. Nah, kita beri gambar supaya lebih menarik dan siswa juga lebih bisa memahami maksud dari soal tersebut. Nah, saya beri soal evaluasi, jumlahnya saya beri 5, juga terdapat gambar. Organ pernapasan manusia berada di dalam rongga dada adalah, dan kita beri kunci jawaban untuk hasil evaluasi tadi. Lalu pedoman penilaian berupa nilai sama dengan jumlah benar dikali 2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan dari saya menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.